Tapi memang ada beberapa adjustment. Mungkin kalau kalian perhatikan, yes, tidak ada panoramic roof-nya lagi. Nah, itu hanya ada di varian RS doang sekarang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, di belakang kami ada dua model Honda HR-V yang sekarang akhirnya semua sudah hybrid. Walaupun masih tetap ada varian petrolnya, tapi tiga varian utamanya sekarang sudah hybrid. Jadi lebih banyak varian hybridnya di Honda HR-V terbaru ini yang facelift dibandingkan yang varian petrol. Dulu aja yang lain udah ada yang berubah jadi hybrid, udah ada yang dikasih turbo, ada yang udah facelift, ada yang pertama yang nggak ada ADAS dikasih ADAS, terus ada yang mild hybrid. Honda HR-V aja masih tetap yang paling laris di kelasnya. Nah sekarang dikasih hybrid, muka baru, fiturnya banyak. Dan yang paling menarik lagi, varian SI yang dulu digantikan ini udah nggak TV tabung guys. Jadi udah lebih worth it lagi. Dan menurut kami ini sih dulu belum diimprove aja udah paling laris. Sekarang dengan improvement yang dia berikan, spesifikasi yang baru, menurut kami tetap akan mempertahankan tahtanya sebagai juara compact SUV. Tapi seberapa menarik sih dan fiturnya penambahannya seperti apa? So, tanpa berlama-lama ini dia the new Honda HR-V RS eHEV dan juga Honda HR-V eHEV. Pada segmen kali ini kami akan memberikan pilihan bagi para CVTs dan perbedaannya apa aja sih varian tertingginya HR-V RS eHEV dengan yang varian HR-V eHEV biasa. Jadi ini adalah yang varian entry level untuk eHEV. Lalu di atasnya ada yang varian eHEV modulo. Dan yang varian paling tinggi yaitu adalah yang ini, RS eHEV. Jadi ya, karena kita tahu dulu RS kan yang diberikan turbo. Sekarang tidak lagi, RS juga menggunakan teknologi eHEV juga. Jadi sama antara kedua mobil ini. Si HR-V ini adalah model hybrid pertama atau model eHEV pertamanya Honda yang dirakit di Indonesia. Yes, karena kita tahu kalau misalnya kayak Civic, CR-V, Accord memang masih didatangkan secara CBU, sedangkan mobil ini sudah dirakit di Indonesia. Jadi bangga banget nih Honda merakit ini sudah di Indonesia. Oke. Kita lihat apa saja perbedaannya dan kira-kira nanti akan kami simpulkan mana aja varian yang menurut kami lebih pantas untuk CVTs pertimbangkan. Oke, kita lihat dulu dari depan. Kalau yang di improvement sekarang ini, di yang varian RS, dia grillnya lebih mengotak ya. Kalau dulu kan trapezoidalnya itu justru dari bawah ke atas. Grillnya dulu kan dots gitu. Nah sekarang tuh kayak dibuat lebih keker, lebih maco, bahkan lebih gagah lagi untuk yang di varian RS. Sedangkan yang di varian yang dulunya SI ini, sekarang hanya eHEV biasa, itu dia masih menggunakan grill yang sewarna body, persis dengan yang waktu di SI dulu, nyambung, tapi memang bentuknya dibuat juga segagah yang RS itu. Nah, tapi kalau kami bilang sebenarnya, secara bentuk, lebih JDM memang yang varian yang ini. Karena memang yang di Jepang sana ini justru yang dijual ya. Ini enggak, tapi kalau untuk orang Indonesia menurut kami lebih cocok yang ini. Kenapa? Orang Indonesia kan suka yang bentuknya lebih sporty, lebih gagah. Karena memang secara bentuk dia lebih gagah gitu ya. Tampilan lampunya LED DRL, dia sudah LED DRL juga, senya sudah LED, sequential juga. Dan lampunya sekarang sudah adaptif juga. Jadi lebih bagus lagi, sudah bagus banget. Gak cuma auto high beam, dia juga bisa menyesuaikan kalau misalnya dari lawan arah, dia langsung bisa mematikan beberapa panel lampunya supaya tidak menyilaukan, tapi tetap bisa menerangi jalanan kita. Jadi udah makin canggih tuh Honda sensingnya ya sekarang. Ada a touch of heartbeat gitu ya. Nah ini di bagian bawah sini warna merah, dia menyambung kanan dan kiri. Sekarang juga logonya si Honda HR-V ini sekarang semua yang varian eHEV sudah warna biru karena menandakan bahwa ini adalah varian hybridnya gitu ya. Dimensi wise keduanya masih sama di 4.300an mm. Jadi ya dimensi yang cukup pas untuk di kelas compact SUV. Dan menarik, kalau di RS itu juga ini bagian samping ini kalau di sini dia plastik, kalau di sini aksennya piano black. Jadi piano black finish sehingga terlihat lebih elegan dan lebih sporty gitu ya. Dan untuk yang varian eHEV ini juga untuk dari samping hanya single tone saja, sedangkan yang RS sudah mendapatkan dual tone. Jadi tidak turun lagi ke yang varian varian eHEV biasa gitu.
Seperti biasa di spion, untuk yang kedua varian ini sudah mendapatkan Honda Lane Watch, tipikal Honda ya. Dan menurut kami ini sangat membantu sekali sih kalau tiap kami pakai Honda. Fitur ini lumayan membantu karena dia otomatis menyala, atau kita mau menyalakan dari ujung tuas sen yang bagian kanan itu bisa dinyalakan gitu. Tapi paling sekarang di varian yang e-HEV ini tidak ada lagi panoramik di bagian yang varian e-HEV ini. Hanya sekarang panoramik hanya ada di varian RS saja gitu. Nah, pada bagian belakang yang perubahannya adalah baik yang RS maupun yang e-HEV ini sekarang memang lampu menyambung sudah ada yang dari dulu ya. Tapi dibuat lebih modern. Mulai dari kayak ada sedikit kayak garis-garis ya di pada bagian lampu yang menyambung. Dan kalau dulu di bagian kanan dan kirinya itu kayak letter U gitu menyambung ke bawah, nah sekarang garisnya itu terpisah. Jadi perubahan sedikit tipis tapi membuat kesannya jadi lebih modern. Lampu-lampu lainnya seperti lampu rem, lampu sen juga sudah LED, bagus banget. Shark fin antena sudah ada. Nah, bedanya kalau dengan yang varian RS itu ada logo RS gitu ya. Dan emblem biru baru sekarang. Dan ada emblem e-HEV di bagian bawah sini. Di bagian bawah varian RS itu sekarang ada bumper bawah yang sporty banget itu ya di bagian sana. Makanya no wonder dimensinya memang yang varian RS sedikit lebih panjang karena memang di bagian bumpernya juga lebih ibaratnya lebih nongol ya ke belakang lagi, dan juga yang bagian depan lebih nongol ke depan. Jadi lebih panjang dibandingkan dengan mobil ini gitu. Yang menarik ini bagasinya. Nah, varian e-HEV sudah power tailgate juga, varian RS ya definitely pasti ada power tailgate juga gitu ya. Kalau dulu kan memang belum ada power tailgate, ini sudah power tailgate. Kapasitas bagasinya lumayan besar. Karena apa? Pinternya Honda, dia bisa menaruh baterainya tidak harus mengganggu legroom di bagian belakang, dan juga tidak sampai di bawah kursi yang bagian depan. Dia bisa naruh di bagian bawah sini yang mana dulunya memang spare tire, tapi sekarang spare tire memang dihilangkan dan digantikan dengan tire repair kit yang ada di bagian sini gitu. Dan seperti layaknya Honda, untuk melipat juga mudah sekali. Rata lantai hingga ke depan, masih bisa, nggak ada gundukan baterai seperti rival-rival lainnya gitu ya. Ya tau lah ya di kelas ini siapa ya, gundukannya baterai gede banget gitu ya. Dan yang menarik lagi, ultraseat masih tetap ada karena memang dia masih tetap bisa rata lantai di situ. Nice. Nah, yang menarik dari Honda HR-V yaitu adalah bukaan pintunya memang bisa dibuat kayak samar. Jadi kesannya mobilnya kayak ala-ala SUV coupe 2 pintu saja. Keren banget ya. Keren ini bagian ini. Oke, kita masuk. Yes. Yang menarik dari Honda HR-V adalah mobil ini baterai yang tadi kami bilang bahwa bisa disematkan di bawah bagasi. Jadi tidak mengganggu sama sekali legroom. Dan tadi kami bilang juga untuk ultraseat juga tetap bisa tetap rata lantai di floor bagian sini, tidak terganggu sama sekali. Dan untuk legroom, mobil ini masih lega banget. Ini posisi duduk kami, tinggi kami 175 cm, dan kami juga pernah tes 3 orang penumpang di sini. Legroom mobil ini dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini kami bandingkan dengan beberapa rivalnya ya, paling besar. Yes, legroom paling besar. Cuma memang tetap ada sedikit kelemahannya, yaitu adalah kalau kita duduk di bagian tengah, yang tingginya 170 ke atas, mentok. Ya, nggak bisa nyandar ke headrest yang tengah sini. Tapi kalau tinggi kalian mungkin di 160 gitu ya, kalian masih bisa duduk dan nyandar di headrest yang di bagian tengahnya ini gitu. Sekarang kami sedang berada yang di varian RS e-HEV. RS e-HEV sekarang menjadi satu-satunya yang mendapatkan plafon hitam. Yes, ini ya plafon hitam seperti ini. Lampunya juga ada touch of a button yang gini, kayak pakai capacitive touch begini lampu nyalain. Dimana dulu kan sudah ada di varian SI. Sekarang di varian yang digantikan sama SI, yaitu di varian e-HEV biasa, itu plafonnya jadi terang saja dan lampu belakangnya jadi agak kurang mewah ya, sebenarnya harus kami akui. Ini ada sedikit lebih mewah di bagian sini. Ini lebih mewah dengan warna roof yang hitam dan juga panoramic roof yang memang pembukaannya masih sama. Di depan masih bisa dirubah, buka, ditarik gitu. Untuk yang belakang memang butuh keterampilan origami gitu ya, bagian belakang untuk melipat segala macamnya gitu. Sisanya sih leather-leathernya bagus ya. Dia sudah leather seats, juga sudah ada armrest yang besar dengan 2 cup holder gitu ya. AC di belakang sini dan 2 soket USB-C. Sekarang sudah USB-C sehingga bisa sudah future proof lah. Di bagian bawah sini juga ada. Dan tweeternya sekarang sudah sampai belakang, yang mana itu juga sudah turun di varian
eHEV biasa yang dulu yang menggantikan si varian SI gitu ya. Kalau dulu kan varian SI bahkan Twitter depan pun tidak ada. Ini sekarang sudah dapat Twitter hingga ke belakang sini. Yang menjadi pembeda lagi di belakang sini dengan varian yang eHEV tadi yang kami sebutkan, yaitu adalah adanya list merah hingga ke belakang sini karena ini adalah varian RS gitu ya. Sisanya sih door trim tidak banyak perbedaan. Di atas masih hard plastik, di tengah sini kayak material yang bagus, bukan pintu juga bagus gitu ya. Dan yang bagian bawah sudah ada sebuah cup holder di depan, speaker di bagian sini, dan di bagian belakang sudah ada armrest dengan kulit. Dan ini enak banget sih menurut kami. Dan legroom sih yang kami juara di Honda HR-V. Jadi kalau kalian ngelin duduknya agak ngelin begini tuh, ke depan masih jauh banget gitu. Dan nggak kayak hybrid lainnya, rival-rivalnya gitu ya. Kalau biasanya yang hybrid gitu, mau masukin kaki ke footroom ke bawah, itu udah susah. Kalau di sini, masih gampang karena baterainya tidak ada mengganggu sama sekali di tunnel di belakang sini. Jadi bagus. Ada hal menarik juga di belakang sini, yaitu adalah sekarang tiba-tiba ada lubang-lubang ini. Ternyata kami tanya sama orang Honda, ini untuk pendinginan baterainya karena memang baterainya ada di bawah sini. Nice. Sistem yang cukup menarik karena kalau kita pakai AC kan anyway udaranya harus kebuang ke bawah juga ya. Nah sekarang, nah ini sedikit a glimpse of interior depannya si yang varian RS. Not much of a different, paling perbedaan sekarang layar head unitnya sudah beda, diseragamkan dengan yang varian eHEV. Nah, perubahan paling banyak di depan itu adalah varian eHEV-nya. Yuk kita lihat. Oke, ini dia yang varian eHEV yang menggantikan dulu varian SI. Ini jadi varian terlaris di generasi pre-facelift, jadi ini varian andalan. Nah, tapi sekarang di sini banyak banget perubahannya, mulai dari layar speedometernya sudah mendapatkan 7 inci TFT dan lengkap banget, bisa menampilkan energy flow, terus juga bisa menampilkan individual door warning, bisa menampilkan range kita, bisa menampilkan speed time, terus juga average fuel consumption, brake light display, ADAS-nya, safety supportnya bisa kelihatan, terus bisa melihatkan juga customized display kita, information, itu banyak banget bisa ditampilkan dari layar yang bagian speedometernya ini, bagus banget. Dan yang bagusnya lagi, sekarang tidak ada lagi TV tabung ya guys, nggak bisa diajak-ajak lagi, sekarang sudah floating, bagus, sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dia juga sudah 8 inci, dan bentuknya tuh kayak lebih seamless gitu, lebih bagus kami rasa ya, ini jauh lebih menarik gitu. Bagus, dan yang menarik lagi, layar head unitnya ini sekarang sudah disupport dengan Twitter, yang mana Twitternya nggak cuma ada di depan sini, bahkan ada sampai ke bagian belakang. Jadi udah nggak bisa dibully lagi yang bagian itu ya. Sekarang sudah ada Twitter di bagian depan ini. Jadi suaranya pasti lebih enak untuk didengarkan. Clarity-nya lebih bagus gitu ya. Bedanya dengan yang varian RS, memang tidak adanya list-list merah di bagian depan sini. Kalau yang varian RS banyak list merah. Meskipun speedometernya sama dengan yang varian RS-nya, tapi sekarang ini di sini tuh garisnya didominasi warna silver hingga ke door trim kiri, door trim kanan, dan maupun di bagian belakang semuanya didominasi door trim silver. Jadi kalau nggak mau terlalu silver atau gimana merah-merah yang terlalu berlebihan, ini bisa jadi opsi gitu ya. Sisanya seperti di bagian depan sini ada ruang penyimpanan di bagian atas, AC-nya sudah auto climate control, single zone, dan juga USB-C di bagian kiri, USB-A di bagian kanan masih tetap diberikan ya. Ada wireless charging, tuas resminya sama, tapi sekarang jadi ada mode B, ini untuk brake, jadi bisa meningkatkan regenerative braking dan juga engine brake. Dan pedal shifter masih tetap ada, tilt teleskopik juga masih turun hingga ke varian yang eHEV ini. Tapi tombolnya sekarang juga makin lengkap ya, di bagian kiri untuk pengaturan layar MID-nya, Bluetooth teleponi, volume dan segala macam. Bagian kanan untuk pengaturan Honda Sensing-nya, dan Honda Sensing-nya sudah mendapatkan adaptive driving beam. Jadi yang tadi kami bilang di luar, lampunya sekarang sudah semakin canggih, nggak cuma auto high beam, juga adaptive driving beam. Jadi dia bahkan bisa meng-scan dari menggunakan radar-radar yang ada di mobil ini. Kalau di depan mobil ada mobil lain, dia bisa tidak terlalu menyilaukan dan bahkan bisa mengikuti kanan kirinya bergerak untuk menerangkan kemana kita arah berbelok dan segala macamnya. Jadi bagus banget menurut kami di sini gitu ya. Yang baru lagi di varian yang eHEV ini yang menggantikan SI gitu ya. Dia sudah ada 3 mode berkendara, yaitu adalah Sport, Normal, dan juga Econ. Kalau dulu kan hanya ada Econ saja ya. Oh ya, ada tombol pedal shift ini, pedal shiftnya untuk meningkatkan regenerative braking ya, bukan lagi untuk manual mode seperti yang di varian SI yang terdahulu. Leather kursinya, bahan kursinya masih sama, tengahnya fabric,
samping kanan kirinya sudah leather. Itu pun berlaku untuk di baris belakangnya untuk yang varian e-HEV ini gitu. Varian e-HEV ada 2. Jadi ada yang modulo juga, di mana yang bentuknya seperti ini persis dari luarnya, tapi dengan penambahan body kit. Bedanya juga di bagian depan sini, kalau yang di bagian RS itu sudah electric seat. Nah sekarang kalau yang di sini masih manual saja pengaturannya, tapi sudah lengkap dengan ada head adjuster. Dan kami sukanya HR-V ya dari dulu ya, yang varian, apalagi generasi ini. Itu bener-bener duduknya bisa bener ke bawah banget, feels-nya sedan. Jadi bagi para CVTs yang mungkin suka ya dengan feels duduk sedan, ini akan suka banget di sini. Kalau kami sih jujur ya, kami suka banget duduk sedan. Jadi begitu bawa HR-V itu feels sedannya berasa banget. Jadi enak, feels slanted ke bawah gini ya. Tapi kalau mau dibikin ala SUV juga masih bisa, karena pengaturannya, adjustmentnya lumayan jauh. Jadi nih sekarang udah kayak ala SUV juga masih bisa gitu ya. Bagus. Nah, berbeda bagian atas, kalau kalian perhatikan, sekarang atapnya tidak lagi berwarna hitam untuk yang varian e-HEV ini. Beda sama yang RS kan warnanya full hitam. Dia sekarang warnanya terang. Tapi memang ada beberapa adjustment. Mungkin kalau kalian perhatikan, yes, tidak ada panoramic roof-nya lagi. Nah, itu hanya ada di varian RS doang sekarang. Jadi, sekarang ada 5 varian kan? E, E+, S, e-HEV ini, e-HEV modulo, dan juga RS e-HEV yang seperti yang di kanan sini. Jadi, yang mendapatkan panoramik hanya di varian RS e-HEV itu. Nah, di bagian atasnya jadi bener-bener sekarang atap saja. Jadi tapi juga mempengaruhi untuk lampu di bagian belakang. Dulu sayang banget ya, lampu yang dulu kan sangat premium sekali yang varian SI ya. Pakai capacitive touch gitu ya. Sekarang jadi kayak tuas biasa begini. Yang menurut kami ya lebih premium yang dulu. Walaupun sekarang digantikan dengan layar head unit yang sudah lebih integrated, layar TFT-nya, power tailgate didapatkan di varian e-HEV ini, tweeter dari depan sampai belakang. Jadi sound systemnya enak banget, kami udah merasakan rasanya lebih jauh lah dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Mode berkendara lah, adaptive driving systemnya, dan sudah support Honda Connect even sampai varian bawah. Dan Honda Connect ini lumayan canggih, bisa mengunci, bisa memantau mobil, kondisi, geofencing. Kalau mobilnya amit-amit kecelakaan pun kita bisa dapat notifikasi. Mobilnya kekencengan lebih dari speed limit yang kita tentukan, bisa mendapatkan notifikasi gitu ya. Bagus banget jadinya. Dan yang menarik, sekarang spionnya juga sudah di head view mirror, tetap mendapatkan sun visor yang ada, kaca dan lampunya. Jadi tetap terasa lah premiumnya. Jadi overall sih perbedaannya seperti ini ya, antara yang varian e-HEV biasa ya dan e-HEV modulo, interiornya sama, dan juga yang varian RS e-HEV. Kalau CVT lebih suka yang mana? Tulis komentar. Paling yang kami paling suka dari Honda lagi adalah satu lagi. Klik-klik ini loh masih dipertahankan. Nah, ngomongin soal spesifikasi, sekarang tidak ada perbedaan antara yang varian RS dengan yang varian e-HEV ini. Kalau dulu kan memang yang varian RS ini disematkan mesin yang sama dengan Civic Turbo. Nah, sekarang antara mesin yang varian RS dengan yang varian e-HEV biasa ini sama. Jadi dua-duanya sudah menggunakan mesin hybrid. Jadi 3 varian mendapatkan mesin hybrid. Seperti kami bilang, ada 5 varian, E, E+, e-HEV, e-HEV modulo, jadi dengan tampang yang sama dengan tambahan body kit, dan juga ada yang varian RS e-HEV ini. Spesifikasinya yang varian yang masih gasoline biasa, 1500 cc naturally aspirated, tenaganya 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Nah, kalau yang varian e-HEV ini sekarang mesinnya menggunakan basis yang mesin 1500 cc dengan motor listrik yang tenaganya besar banget. Nah, sistem hybrid dari e-HEV-nya ini sedikit unik dan berbeda dengan misalnya kakak-kakaknya. Mobil ini memiliki sistem kalau dia kecepatan rendah, dia series hybrid, kayak tetangga. Tapi ketika di kecepatan tinggi, dia menjadi parallel hybrid. Dan menurut kami ini cukup cerdas, nanti akan kami jelaskan. Spesifikasinya dulu ya, mesin bensinnya spesifikasi 106 PS dan 127 Nm. Untuk motor listriknya 131 PS dan torsinya di 253 Nm. Wah, gede banget ya. Jadi apalagi memang di kecepatan rendah, itu bener-bener kayak jadi mobil EV. Karena memang dia pakainya series hybrid, yang mostly menggerakkan mobil adalah motor listriknya. Nah, kenapa tadi kami bilang ini bagus banget? Penggabungan antara paralel dan juga series. Karena series hybrid itu, atau mobil EV atau mobil listrik, memang jagonya torsi instan di kecepatan rendah ke menengah. Sedangkan mesin bensin agak lemah di posisi itu. Nah, mesin bensin lebih kuat untuk di kecepatan menengah sampai kecepatan tinggi atau longer journey, cruising di kecepatan tinggi.
Nah, itu di mana posisinya berubah dari yang dulu series, dia hanya menjadi, di kecepatan rendah hanya menjadi power bank, di kecepatan tinggi mesin bensinnya punya andil, nggak gabut lagi, dan mesin motor listriknya hanya mengasis mesin bensinnya. Gitu penjelasannya. Jadi dia adaptif banget dengan kondisi yang ada, pertama di series dulu. So itu dia spesifikasinya, perbedaan desainnya, penambahan fiturnya, dan segala macam perubahan yang ada diberikan di generasi facelift ini. Yang mana sekarang malah sudah didominasi dengan varian e-HEV. Kalau kami perhatikan, Honda seperti lebih serius langsung mengelektrifikasikan line-up-nya. Bahkan kami bilang, dibandingkan tetangga yang memang sebenarnya secara harfiah lebih dulu main hybrid, Honda jadi lebih banyak jor-joran untuk menghadirkan varian hybrid. Karena di kakak-kakaknya bahkan sudah dominasi varian hybridnya. Dan bukan tidak mungkin akan semakin turun ke line-up lainnya. Per sekarang ini, jadi tinggal sisa 3 mobil Honda yang belum ada hybridnya loh. Iya kan? Karena kita lihat HR-V, terus Civic, Accord, CR-V gitu ya. Sudah ada hybridnya. Menurut kami, ini sangat menarik sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama kami tadi, pilih yang mana variannya? Kalau menurut kami pribadi, dengan perbedaan spesifikasi sekarang nggak jauh, tapi yang varian RS ini tetap mendapatkan panoramik dan segala macam dan lebih berasa keren. Kalau dulu memang yang varian SI sudah lebih dari cukup. Kalau menurut kami sekarang, tapi varian RS ini menjadi sangat menarik untuk dipertimbangkan. Tapi menurut para civities gimana? Tulis kolom komentar, kita vote yuk, lebih banyak yang mana pilihnya. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk memindang Honda yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.